Oke, langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini saya pakai cakra kembar, 40 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan atau setara dengan 5 gram. Gunakan ragi instan yang masih aktif ya. 1/4 sendok teh bread improver. Untuk penggunaan bread improver, kalau nggak ada bisa di skip ya. Aduk-aduk terlebih dahulu bahan-bahan keringnya agar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan 1 butir telur. Kemudian masukkan 90 ml air dingin, saya pakai air yang dari kulkas. Untuk air dinginnya wajib ya teman-teman. Masukkan air dinginnya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Untuk memastikan tekstur adonannya pas, di sini akan aku uleni saja menggunakan tangan. Ini tangan saya sudah bersih ya. Nah, setelah adonannya setengah kalis, masukkan 25 gram margarin dan 1/4 sendok teh garam halus. Kita uleni lagi sampai tercampur merata. Nah, agar lebih mudah dan lebih cepat, di sini akan aku mixer saja. Jangan lupa gunakan gagang mixer yang spiral seperti di video. Di sini aku mixer dengan kecepatan bertahap, mulai dari kecepatan rendah dulu, meningkat ke kecepatan tinggi hingga adonannya kalis dan elastis. Di sini aku mixer kurang lebih selama 11 menit. Nah, setelah 11 menit, matikan mixernya, kita akan lihat hasilnya ya. Nah, kalau adonannya dilebarkan seperti ini tidak mudah robek, tandanya adonan kita sudah kalis dan elastis. Untuk adonannya harus benar-benar kalis dan elastis ya, agar kue donatnya tetap empuk sampai berhari-hari. Nah, kalau sudah kita angkat adonannya, kemudian bulat-bulatkan. Nah, ini adonannya akan kita tutup dan istirahatkan kurang lebih selama 20 menit. Oke, ini setelah 20 menit kita buka ya. Nah, terlihat hasilnya sudah cukup mengembang seperti ini. Kita kempiskan lagi adonannya sambil diuleni sebentar. Kita bulat-bulatkan lagi, lalu pindahkan ke alas kerja. Di sini adonannya akan aku bagi-bagi dan timbang. Untuk setiap bulatan kurang lebih sekitar 30 gram. Nah, setelah ditimbang semua, hasilnya jadi 13 bagian seperti ini. Kita tutup lagi dengan kain bersih, lalu ambil satu adonan yang pertama. Kemudian bulat-bulatkan sambil dicubit-cubit dan dirapatkan. Lalu kita rounding sampai benar-benar bulat agar hasilnya cantik. Nah, kalau sudah, kita ambil lagi adonannya sesuai urutan dari yang pertama ya. Bulat-bulatkan lagi dan rounding lagi sampai semuanya selesai. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, lanjut ya. Ambil satu adonan yang pertama, letakkan di atas cetakan donat. Saya pakai yang diameter 6 cm. Pipihkan, kemudian beri lubang di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Lalu letakkan di atas alas donat dan simpan di box tertutup seperti ini. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tutup boxnya, lalu istirahatkan atau proofing adonannya kurang lebih selama 1 jam. Oke teman-teman, ini setelah 1 jam donatnya kita proofing. Sudah terlihat ya donatnya mengembang sempurna. Nah, ini siap untuk kita goreng ya. Setelah minyaknya benar-benar mendidih, kita goreng satu persatu donatnya. Goreng dengan api sedang cenderung kecil saja. Setelah bagian bawah berwarna keemasan, kita balik donatnya. Goreng kembali sampai kedua sisi berwarna golden brown dan matang. Kalau sudah, angkat lalu sisihkan. Goreng sisa donatnya sampai semuanya selesai. Nah teman-teman, ini donatnya sudah selesai kita goreng semua. Tunggu sampai benar-benar dingin, baru kita beri topping ya.
Oke, sambil menunggu donatnya benar-benar dingin, kita akan buat topping susu untuk taburan donatnya. Siapkan mangkok, masukkan 1 bungkus susu bubuk coklat, tambahkan 2 sendok teh coklat bubuk, dan 1 sendok makan gula donat. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk topping susu stroberi, masukkan 3 sendok makan gula dusting rasa stroberi, 1 sendok makan susu bubuk denkau. Maaf, ini lupa nggak aku takar ya. Gunakan 1 sendok makan saja, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk topping rasa matcha, 3 sendok makan gula dusting rasa matcha dan 1 sendok makan susu bubuk denkau. Kemudian aduk rata. Lalu untuk topping rasa taro, 3 sendok makan gula dusting rasa taro, 1 sendok makan susu bubuk denkau, kemudian aduk rata. Selanjutnya untuk rasa original, 1 bungkus susu bubuk denkau, tambahkan 1 sendok makan gula donat atau gula halus, lalu aduk rata. Nah, kalau sudah langsung saja kita beri topping ya. Teman-teman, di sini aku juga pakai susu kental manis ya, agar topping susunya lebih mudah menempel ke donatnya. Tapi penggunaan susu kental manis opsional ya, kalau nggak suka bisa di skip. Kita olesi terlebih dahulu dengan susu kental manisnya tipis-tipis. Kemudian baru baluri dengan topping susu. Nah, hasilnya seperti ini. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah, teman-teman, hasilnya seperti ini. Donat topping susu aneka rasa. Hasilnya cantik sekali. Resep lengkap dan saran harga jual nanti aku sertakan di kolom deskripsi. Selanjutnya, agar lebih higienis, donatnya akan kita kemas dengan plastik OPP ukuran 10x10 dengan motif thank you seperti ini. Untuk link pembeliannya nanti aku sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, seperti ini hasilnya lebih cantik dan higienis. Oke teman-teman, resep donat susu dengan topping aneka rasa hasilnya cantik sekali ya. Cocok banget untuk ide jualan di kantin sekolah. Donat ini sangat empuk dan lembut sampai 2 hari. Bismillah, aku cicipi ya. Ini enak banget. Empuk, lembut, topping coklatnya super enak dan nyoklat banget. Teman-teman harus coba ya. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai cakra kembar. 50 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai segitiga biru. Masukkan 1 sendok teh ragi instan, di sini saya pakai Fermipan. 40 gram gula pasir, maaf saat memasukkannya tadi tidak ke video ya. Tambahkan 1/8 atau sepucuk sendok pelembut kue atau bread softener. Di sini saya pakai Ibis, tapi ini opsional ya. Kalau nggak ada bisa di skip. Kemudian aduk-aduk bahan keringnya sampai tercampur merata. Satu tips untuk teman-teman, di resep ini kenapa saya gunakan campuran tepung pro tinggi dengan pro sedang. Nah, inilah kunci agar donat atau roti yang kita buat hasilnya lembut dan empuk. Apalagi dengan ditambah bread softener, insya Allah donatnya akan lebih awet lagi empuknya. Nah, setelah tercampur rata, masukkan 1 butir telur. 90 ml air dingin atau air es. Nah, yang ini wajib dingin ya teman-teman. Kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk. Nah, agar lebih mudah, di sini akan aku uleni saja dengan tangan. Kita uleni sampai adonannya menggumpal.
Nah, kalau sudah, tambahkan 25 gram margarin dan 1/4 sendok teh garam. Kita uleni kembali dengan tangan sampai tercampur merata dan setengah kalis. Kalau sudah setengah kalis, agar lebih cepat lanjut kita mixer saja. Jangan lupa gunakan gagang mixer spiral seperti di video ya. Kita mixer perlahan-lahan mulai dari kecepatan rendah dulu, meningkat ke kecepatan sedang sampai adonannya kalis dan elastis. Di sini total aku mixer kurang lebih selama 12 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Nah, kalau sudah 12 menit, matikan mixernya, kita lihat hasilnya. Untuk kue donat lembut dan empuk, tipsnya ada lagi teman-teman. Jadi, saat mixer adonannya harus benar-benar kalis elastis ya. Dan ciri-ciri adonan sudah kalis elastis itu, jika adonannya dilebarkan seperti ini, tidak mudah robek. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup. Oke, kita uleni sebentar lalu bulat-bulatkan dan ini kita istirahatkan dahulu adonannya. Tutup dengan kain bersih atau plastik wrap, gunakan yang ada aja. Kita biarkan dulu selama kurang lebih 20 menit. Teman-teman, ini setelah 20 menit kita istirahatkan. Nah, hasilnya sudah cukup mengembang ya. Kita kempiskan adonannya sambil diuleni lagi sebentar. Agar rapi, kita bulat-bulatkan lalu kita pindahkan ke alas kerja. Oke, siapkan alas kerja. Jangan lupa taburi terlebih dahulu dengan tepung terigu agar adonannya tidak lengket. Nah, ini adonannya akan kita bagi-bagi. Di sini aku timbang-timbang untuk setiap bulatan kurang lebih sekitar 22 gram. Teman-teman, adonan sudah kita bagi-bagi semua. Kemudian ambil satu adonan yang pertama. Kita bulat-bulatkan sambil dirapat-rapatkan dan dicubit-cubit. Kemudian kita rounding sampai adonannya menjadi benar-benar bulat. Pastikan bulatannya mulus ya, agar hasil donatnya jadi cantik. Lakukan hal yang sama secara berurutan sampai semuanya selesai. Nah, kira-kira seperti ini setelah selesai. Kemudian kita tutup dengan kain bersih. Lalu siapkan cetakan donat. Di sini saya pakai cetakan dengan diameter 6 cm. Untuk cetakannya sudah dilengkapi dengan pembolong donatnya. Dan link pembeliannya nanti aku sematkan di kolom deskripsi. Ambil satu adonan donat yang pertama, kemudian kita pipihkan sambil ditekan-tekan. Nah, setelah kempis, lubangi bagian tengahnya dengan pembolong donat. Kalau nggak mau dikasih lubang juga nggak apa-apa ya, dibentuk bulat biasa aja. Nah, seperti ini, lalu letakkan di atas alas donat dan sisihkan di box tertutup. Dan lakukan sampai semuanya habis. Setelah semua donat selesai dicetak, kita tutup boxnya ya. Kita istirahatkan atau proofing selama 1-2 jam, sesuaikan dengan cuaca di sekitar kita. Di sini aku proofing selama 1,5 jam. Nah teman-teman, ini setelah 1,5 jam aku proofing, nah hasilnya sudah mengembang ya, dan ini sudah siap untuk kita goreng. Teman-teman, setelah minyaknya benar-benar mendidih, kita goreng donatnya satu persatu. Goreng dengan api kecil saja, tapi jangan terlalu kecil ya. Setelah bagian bawahnya berwarna kecoklatan, kita balik kue donatnya. Goreng lagi sampai kedua sisi golden brown. Nah, tandanya sudah matang ya. Nah, kalau sudah, angkat dan sisihkan. Goreng sisa donatnya sampai habis. Nah, teman-teman, ini hasil donatnya setelah selesai kita goreng semua. Hasilnya cantik ya, tidak ada yang keriput. Nah, setelah benar-benar dingin, ini sudah bisa kita beri topping. Untuk toppingnya di sini saya pakai coklat glaze untuk olesannya. Nah, seperti ini. Ini aku pakai cuma sedikit ya, tidak semua.
Lalu untuk taburannya, di sini aku pakai crumble. Nah, ini aku pakai crumble red velvet seperti ini. Olesi terlebih dahulu dengan glaze coklat, merata ke seluruh permukaan donat. Nah, kalau sudah, masukkan ke atas crumble red velvetnya, guling-gulingkan sampai crumble-nya menempel sempurna. Nah, seperti ini. Kemudian, selain menggunakan glaze coklat untuk olesannya, di sini aku juga pakai glaze white rasa vanila. Sama ya, olesi terlebih dahulu dengan glaze vanilanya, merata, kemudian baluri dengan crumble-nya, dan lakukan sampai semuanya selesai. Untuk penggunaan glaze coklat tidak harus sama seperti yang aku pakai ya, sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Kemudian untuk taburannya, di sini saya pakai red velvet, rasa matcha, Oreo, strawberry, dan vanilla. Nah teman-teman, seperti ini hasilnya donat crumble warna-warni kita. Hasilnya cantik ya. Untuk satu adonan menghasilkan 20 kue donat. Tapi ini jumlahnya cuma 18 karena yang 2 biji sudah dicicipi sama anakku. Kemudian untuk ide jualan cantik atau untuk hantaran, teman-teman bisa kemas dengan cup Mika hotdog seperti ini. Tapi kalau untuk ide jualan di kantin sekolah, teman-teman bisa kemas dengan Mika donat mini seperti ini. Untuk link pembeliannya nanti aku sematkan di kolom deskripsi. Dengan total modal kurang lebih sekitar Rp19.225.000 untuk satu resep, hasilnya jadi 20 donat. Teman-teman bisa jual per bijinya Rp2.000 atau sesuaikan dengan modal masing-masing. Nah teman-teman, akhirnya resep donat crumble ekonomis kita sudah selesai ya. Resepnya mudah, hasilnya cantik, berwarna-warni, donatnya juga sangat lembut, gembul, dan empuk. Jadi cocok banget untuk ide jualan. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Selamat mencoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!